Nyon sewu Gus. Asli saya stres ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum saya menyapa, mohon izin kami agak sedikit menceritakan supaya nggak terlalu nervous. Karena sebenarnya saya tadi izin untuk menunggu di holding, tapi oleh Pak Sekjen dan Pak Bendum kita diajak langsung masuk. Loh, bukannya ini acara khusus dan saat ini sedang dibuka oleh Royce Am, namun beliau sampaikan ini rumah kita. Jadi terima kasih saya diberikan penghormatan untuk bisa hadir di acara yang sangat sakral ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Royce Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang kita muliakan dan kita hormati Wakil Royce Am PBNU sekaligus Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar, kemudian Bapak Wakil Royce Am PBNU Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang kami hormati Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Asrori, yang kita hormati dan kita banggakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Bapak Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf yang paling ganteng. Kemudian ada sahabat saya juga Menteri P2MI Haji Abdul Qadir Karding yang saat ini sedang menggunakan masker. Juga Menteri PPA Republik Indonesia Ibu Arifah Fauzi, yang kami hormati Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sadli, yang mewakili Menteri HAM RI Wamenham Bapak Mugianto, terima kasih. Bendahara Umum NU, sobat saya ini Haji Kutwan Arif, pejabat utama yang mendampingi saya ada Bapak Kabah Intel Kampori, Pak Sahar, Komjen, kemudian Kadif Propam, Pak Karim. Silahkan berdiri mungkin sekaligus perkenalkan. Pak Kadif Humas, Irjen Pol Sandi Nugroho, kemudian Pak Wakabareskrim, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Artinya mohon izin barangkali ada hal-hal yang dalam keseharian mungkin beliau-beliau ini diperlukan, paling tidak wajah-wajahnya sudah dikenal. Segenap jajaran Awan Syariah Tanfidiyah PBNU, kemudian yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama dan seluruh pengasuh pondok pesantren, serta seluruh segenap jajaran pengurus wilayah NU se-Indonesia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kami diberikan kesempatan khusus untuk berdiri di sini, dan bagi kami ini suatu kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa untuk bicara. Saya tanya, saya harus bicara apa? Pokoknya di depan panggung yang penting bicara. Jadi kalau salah-salah mohon maaf. Yang pertama saya ucapkan selamat atas dilaksanakannya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2025.
Tentunya harapan kita kegiatan ini betul-betul bisa menjadi ajang silaturahmi sekaligus juga menghasilkan keputusan-keputusan strategis dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kebijakan dalam rangka mendukung dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin supaya juga lebih santai dan supaya saya nggak terlalu stres, izinkan saya memberikan pantun sedikit. Melihat bulan hingga terkesima, membuat hati riang gembira. Selamat ulang tahun Nahdlatul Ulama, bersatu wujudkan Indonesia sejahtera. Nyon sewu Gus, asli saya stres ini. Baik, sebelum, karena ini kami berhadapan dengan tokoh-tokoh penting di NU, jadi ya tentunya setiap apa yang saya ucapkan ini potensi keseleunya tinggi gitu. Mohon maaf Pak Kiai. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tokoh yang hadir. Tentunya mohon izin saya sedikit menarik ke belakang untuk melihat bagaimana sejarah perjalanan NU yang telah berjuang luar biasa, baik dari zaman sebelum kemerdekaan yang dimulai pada saat NU berdiri di tanggal 31 Juni tahun 1926, dan kemudian terus bergerak bersama untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita agar Indonesia ini bisa merdeka. Dan alhamdulillah karena kerja keras dan persatuan seluruh ulama saat itu bersama-sama dengan para pejuang, Indonesia kemudian bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat untuk kita semua. Tentunya hal itu kemudian tidak berhenti karena berbagai macam tantangan terkait dengan apa yang sudah kita raih pada saat Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya, karena dari saudara-saudara kita juga kemudian memiliki sikap yang berbeda sehingga terjadi pemberontakan di mana-mana, ada DITII, ada Permesta, ada G30 SPKI, juga bagaimana Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan menggunakan agresinya pada saat itu. Alhamdulillah atas dikumandangkannya resolusi jihad saat itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari, maka Indonesia berhasil kita pertahankan, dan saat itu kemudian kita kenal sebagai salah satu hari yang sampai saat ini kita peringati, yaitu Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1945. Dan dalam perjalanannya banyak sekali tokoh-tokoh nasional NU yang diberikan gelar pahlawan nasional, kalau tidak salah ada 12 pahlawan, dan tentunya saat ini semangat dari seluruh keluarga besar NU untuk terus menggelorakan 3 pilar Nahdlatul Ulama, yaitu Taswirul Afkar, semangat untuk terus memperjuangkan pemikiran, keilmuan, dan keagamaan, yang kalau bahasa sekarangnya meningkatkan kualitas SDM. Ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita dorong dan kita tingkatkan. Kemudian juga Nahdlatul Tujar, salah nggak Pak? Terkait dengan masalah semangat pemberdayaan ekonomi
Ini tentunya menjadi hal yang juga harus kita persiapkan karena kita memang ingin mendorong dan mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia agar betul-betul siap untuk masuk menjadi negara yang bisa lepas dari kondisi middle income trap. Kemudian juga semangat Nahdlatul Wathon, yaitu cinta tanah air, yang harus terus kita gelurakan karena kita sangat meyakini bahwa Nahdlatul Ulama adalah pelopor utama dalam menjaga dan mengawal 4 pilar kebangsaan, berbangsa, dan bernegara.